Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue mau ngebahas bukan raket, tapi gue mau bahas sepatu. Nah, di depan gue ini ada sepatu dari merek Philips ya. Jadi di depan gue ini ada Philips Aura Cushion ya. Nah, warnanya mungkin di depan gue ini ada merah, tapi untuk warna lain gue akan cantumin di gambar mungkin ya, atau di deskripsi. Nah, gue mau lihat dulu nih dari desainnya ya. Dari desainnya itu ini kalau si Aura Cushion ini itu mirip sama, kalau dari brand sebelah ini sama Yonex ini itu mirip sama Airus ya. Model Airus ya, kalau kalian bisa lihat di sini ya. Modelnya itu mungkin ya bisa dibilang agak mirip sama Airus ya. Dia ramping ya. Terus ada corak-corak di sini juga. Nanti mungkin kalian bisa bandingin sama model Airus seperti apa. Tapi bahannya mungkin agak berbeda sama Airus ya. Mirip sih, mungkin mirip juga. Cuman ini bagiannya tuh bahannya itu dia tidak setipis Airus, tapi dia lebih tebal ya. Nah, cuman yang gue suka itu di bagian sini, di bagian pelipit ini, bagian bawah, bagian samping dalamnya, itu tuh dia ada pelapis lagi yang tebal. Karena ini bagian yang paling sering jebol ya. Mungkin dari Airus juga ada model seperti itu, tapi yang ini tuh gue lihat ini memang tebal bagian sininya, dia ada pelindung lagi. Dan di bagian lainnya itu sebenarnya ini cuman modelnya tuh dia bagian bahan kain ya, semuanya bahan kain, cuman dilapisin lagi sama bahan PU ya, PU tipis ya. Di sini kalian bisa lihat bahannya itu seperti ini semua sebenarnya ya, bahan seperti ini ya. Nah, mungkin kita bahas dulu dari yang atas ya. Kalau bagian atas tadi kan udah seperti itu gue bahas, bahannya kain dan dilapis PU. Talinya seperti biasa normal aja, bukan yang model boa ya, bukan yang stek-stek. Di belakang ada bintang 5-nya, ini mungkin di sini nggak tahu apa maksudnya. Terus itu aja sih mungkin bagian atas. Dari jahitan-jahitan mungkin sedikit masukan untuk Philips juga mungkin ya. Ini agak kurang rapih di bagian lem-lemannya, tapi cukup oke menurut gua. Di sini gua ngeliat sepatu ini cukup oke, dan ya mungkin beberapa lem-lemannya aja yang kurang rapih gitu ya. Cuman overall is oke atasnya ya, oke. Bahannya cukup nyaman, dan tapi mungkin kalau dibandingin sama Airus tuh lebih tipis atasnya, lebih ringan ya. Jadi kalau ini tuh lebih berat. Dan nanti mungkin kita akan timbang juga beratnya berapa. Kita pertama-tama masuk lagi juga ke bagian sol bawah. Ya, bagian sol bawah kalau kalian bisa lihat, sol bawahnya ini tuh juga mirip banget sama Airus ya, sama banget sama Yonex ya. Jadi di sini juga ada power cushion di sini. Kalau Yonex tuh power cushion, kalau di sini tuh namanya tuh cushion tech. Ya, di sini cushion tech. Kalian bisa lihat di sini ada warna kuning-kuning nih. Ini tuh busa dalamnya. Ya, jadi mereka mengusung memberikan nama teknologi ini itu cushion tech, ya makanya namanya Aura Cushion di sini tuh. Jadi karena cushion tech-nya ini dia empuk di sininya, untuk di lapangnya nanti gue bakal bahas di belakang. Oke, dan di bawahnya ini tuh ada sejenis carbon plate kalau kalian bisa lihat di sini, tapi ini tuh bukan carbon plate asli. Jadi ini cuman ini gambar doang, jadi tempelan doang. Jadi ini bukan karbon asli ya. Kalau misalnya nanti jelas ini bukan karbon asli, cuman desain aja, tapi ini nggak ada fungsinya ya. Jadi kalau kalian lihat juga di sini nggak ada karbon asli ya gitu. Di sini tulisannya round sole juga ya, dan ini non marking ya, aman untuk dipakai di badminton hall ya. Jadi aman. Sepatu ini khusus untuk permainan badminton ya. Untuk sole bawah mungkin segitu aja. Gue mungkin mau buka dari sole dalamnya. Sole dalamnya kita lihat. Sole dalamnya sih lumayan tebal ya kalau gue pegang. Dalamnya tebal, tapi belum ada ventilated sole ya. Jadi di sini belum ada titik, belum ada lubang udara untuk sirkulasi udara, karena di bawahnya juga dia tertutup rapat ya, tidak ada untuk sirkulasi udaranya ya. Di sini bawahnya juga kertas biasa. Tapi ininya masih cukup proper. Gue bilang masih cukup proper karena bukan yang cuman nggak ada busanya. Kan kadang ada tuh yang nggak ada busanya tuh keras, sakit di kaki. Tapi ini tuh ada busanya, jadi lumayan tebal ya. Kalau kalian bisa lihat di sini dia lumayan tebal ya. Sekarang gue mau bahas gue coba di lapang seperti apa nih. Nah, untuk sepatu ini gue pakai itu standar lah. Gue nggak yang pakai yang hardcore atau seperti apa, tuh gue main standar. Dan gue merasa sepatu ini tuh cukup rigid bawahnya. Jadi dia solnya ini tuh kan tinggi ya, di sini lumayan ya. Jadi kalau dibandingkan Airus itu mungkin
mirip-mirip ya, mirip-mirip. Tapi ini tuh soalnya itu kalau misalnya tipe Airus kan agak sedikit keras ya. Cuman itu cukup empuk lah ini karena di sini soalnya cuma lumayan tinggi di sini. Jadi gue tapak untuk gerak-gerak kemana-mana, lompat, smash. Pas turun numpunya dia nggak terlalu sakit menurut gue. Itu pengalaman gue pribadi. Dan si solnya ini juga cukup apa ya namanya nggak licin ya di sini karena dia pakai round sole dan ini yang paling gue suka dari semua model. Mungkin sekarang model lain ada, cuman ini salah satu yang menurut gue berhasil si round sole ini dan ini enak banget, lumayan ceket banget di lapangan ya. Jadi nggak licin sama sekali gitu. Nah, tapi mungkin yang gue kurang suka itu dari ininya aja sih, ini buat apa digambar-gambar seperti ini ya. Harusnya ini nggak ada sih. Jadi kalau memang pakai carbon plate ya udah beneran pakai carbon plate gitu. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak usah pakai kayak gini lah. Cuman ya mungkin desainnya seperti itu ya itu nggak apa-apa sih gitu. Maksudnya ya it's okay aja gitu. Dan si cushionnya ini berfungsi dengan baik dan gue juga coba ini enak banget gitu. Nah sayangnya mungkin sepatu ini di bagian atasnya agak terlalu panas sih menurut gue ya. Itu aja sih bahannya kurang bagus aja bagian atasnya. Tapi overall sepatu ini tuh cukup nyaman dipakai di lapangan. Untuk kalian yang mungkin baru main badminton kalian bisa jadi opsi beli sepatu ini ya. Ini sepatunya cukup nyaman sih gitu ya. Mungkin gue kasih nilai terakhir di kesimpulan. Kesimpulannya mungkin sepatu ini cukup oke untuk pemula ya. Mungkin untuk yang pro kurang oke. Mungkin dia gue kasih nilai dulu lah. Gue kasih nilai dulu nih untuk atas. Gue kasih nilai 7 dari 10 karena yaitu kelebihannya itu dia lebih empuk, comfort tapi dia panas menurut gue karena dia busanya tebal banget di atas, bahannya juga kain seperti ini dan ditutup lagi sama PU, bahan PU. Nah kelebihannya bahan PU ini apa ya? Jadi nggak cepat rusak tapi panas gitu. Nah terus untuk bagian bawah sole bawahnya, outer sole-nya gue kasih nilai 8 dari 10 karena dia menurut gue oke, nggak licin dan dia juga cukup oke cushionnya. Tapi untuk inner sole-nya gue kasih nilai 7 dari 10 karena dia tidak ada ventilated inner sole. Jadi dalamnya itu panas, tidak ada sama sekali, tidak ada udara. Jadi kalau untuk permainan lama ini mungkin agak sedikit mengganggu. Tapi kalau kalian main yang biasa-biasa aja, cuaca kalian juga lagi dingin-dingin mungkin nggak terlalu kerasa. Cuma kalau lagi panas, kemarin pas gue lagi main panas itu lumayan kerasa sih gitu. Overall sepatu ini cocok untuk tadi gue bilang untuk pemula ya. Untuk yang advance mungkin kalian bisa pertimbangin untuk yang lebih advance lagi yang dengan teknologi ankle support seperti ini kan belum ada ya. Dan carbon plate mungkin ya yang macam-macam yang lain. Tapi untuk harga 500.000 kalian bisa jadi opsi sepatu badminton yang pertama kalian gitu. Jadi ini menurut gue dengan harga 500.000 ini udah oke banget. Mungkin Yonex sekarang nggak dapat kali ya, kalian bisa komen juga mungkin 500.000 kayaknya nggak dapat yang kualitasnya segini mungkin. Mungkin ada mungkin yang murah tapi gue juga nggak tahu berapa. Gue nggak sempat riset juga. Jadi kalian bisa tulis di komen. Mungkin kalian bisa tulis ini ada Yonex yang lebih murah atau Li-Ning lebih murah, Victor atau apapun brand sebelah yang mana. Tapi dari persepsi gue sendiri sih 500.000 ini udah cukup oke untuk permainan yang nggak terlalu agresif ya. Kalau agresif mungkin sepatu ini kurang cocok karena teknologinya kurang banyak sih kayak ankle support, carbon plate gitu-gitu. Jadi ya kalian bisa pertimbangin lagi sendiri untuk sepatu yang seperti apa gitu. Sekian aja video kali ini. See you next time guys. Bye bye.